Oke. Sudah? Oke. Aduh, saya malu nih ya. Baru pertama Nggak kali. apa-apa, Kak. Kita ini sebenarnya lebih malu, Kak. Pertama kali juga Iya. nih wawancara. Agak deg-degan juga sebenarnya, Kak. Oke. Mungkin langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman, khususnya kakak yang sudah menyempatkan diri untuk masuk ke Zoom meeting kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator pada Zoom meeting kali ini, kenalin nama saya Alia Nisabila, panggil aja Alia, dengan nomor NIM 2202106101 dari program studi psikologi. Mungkin rekan saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan untuk Ayu. Saya Aisyah Walia Putri, bisa dipanggil Ayu. NIM saya 2202106008. Selanjutnya. Nama saya Lazuardi Rahman Mahfud, Prodi Psikologi, NIM 220210606032. Itu tadi. Mungkin sebelum kita mulai, kakak bisa perkenalan diri terlebih dahulu, biar lebih akrab lagi. Silahkan, Kak. Nama saya Nurul Mubahindrani, biasa panggil aja Iin gitu ya. Soalnya biasanya ada yang manggil Nurul gitu, aneh kan? Nurul kayak saya agak jauh ya namanya. Saya dari angkatan 2021, NIM saya 102106055. Saya dari kelas B psikologi. Sama nih berarti dari kelas B. Iya, kalian dari kelas B juga lah? Iya, Kak. Saya A. Oh, beda ya. Iya, Dia iya. juga. Saya B sendiri. Mungkin kita lanjut. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Iin yang sudah menyempatkan waktunya. Di sini kami ingin mewawancarai kakak untuk tugas yang diberikan oleh kegiatan Oracle pada day kedua yang dikumpul besok. Kita di sini ingin mewawancarai mengenai masalah yang kakak hadapi selama kuliah. Ini kakak tadi bilang angkatan 2021 ya, Kak? Iya. Nah, berarti sekarang udah semester. Berarti semester 3 ya udah sekarang, Kak? Iya. Selama mungkin langsung saja, motivasi kakak pilih masuk program studi psikolog ini apa sih, Kak? Sebenarnya nggak ada motivasi sih, saya udah memang pengen dari SMP ya, karena waktu itu saya nggak sengaja baca novel gitu kan, tentang kayak penyakit mental gitu, saya kepo kan, akhirnya ya insya Allah saya coba, kayaknya seru nih masuk psikologi nih, sudah saya ambil lah pas kuliah kemarin, ambil psikologi, dan ternyata alhamdulillahnya keterimanya di Unmul. Berarti berawal dari membaca novel ini ya, Kak? Iya. Sangat simpel sekali. Memang sih tidak bisa diduga-duga. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan saya. Ada yang ingin ditanyakan? Menurut kakak ini tuh sesuai sama ekspektasi pertama kakak nggak masuk psikologi? Ekspektasi. Sebenarnya saya nggak ada berekspektasi apa-apa sih. Kayak saya tipe orang yang ya udah jalanin aja dulu gitu. Jadi tuh nggak ada kayak, oh dikira susah nih. Ya tergantung dari orang-orangnya juga sih. Kalau dia nganggapnya susah ya susah. Kalau dia nganggapnya gampang, insya Allah gampang gitu. Kalau saya ya alhamdulillah kan baru 1 tahun pengalaman nih. Jadi tuh ada susah-susah gampangnya juga sih sebenarnya. Mungkin nggak tahu semester-semester ke depan sih, saya dengar dari kating-kating sudah mulai jiwa-jiwa kuliahnya udah down gitu. Paham nggak sih maksudnya? Saya bingung Iya, paham, Kak. Mungkin sulit lah.
Sebentar lagi bakal ada di puncaknya lah gitu ya. Iya, apalagi nih saya baru masuk semester 3 kan. Katanya matkul psikometri itu yang paling sulit. Dan kalian nih baru semester 1, semester 2 tuh biasanya tuh ada statistik tuh susah gitu. Oke. Gitu. Selanjutnya mungkin dari rekan saya selanjutnya. Ini Kak, bahas soal matkul. Kalau menurut Kakak selama setahun ini kan tips buat kita nih selama setahun Kakak kuliah. Mata kuliah apa sih yang perlu kita jauh lebih apa namanya? Memperdalam. Memperdalam lagi, lebih prepare lagi, lebih berhati-hati lagi biar tiba-tiba nilai kita tuh enggak tiba-tiba E atau D atau C gitu loh Kak. Matkul ya. Karena saya lemah di hitungan, kita nih kira masuk psikolog tuh nggak ada hitungannya ya. Ternyata tuh ada ya. Ternyata tuh dan sulit. Itu matkul statistik. Mohon maaf, suara saya putus-putus kah? Enggak sih kalau di saya, Kak. Oh, iya. Saya agak ngelag. Matkul statistik sih yang sulit. Soalnya ada hitung-hitungannya juga gitu. Statistik, deskriptif, sama inferensial semester 2. Dan ini semester 3-nya psikometri. Nah, kalian katanya ya, kalau mau ambil psikometri itu harus lulus statistik deskriptif sama inferensial, 2 statistik itu sih. Itu sih yang paling sulit menurut saya ya. Nggak tahu teman-teman yang lainnya gimana. Jadi dari beberapa mata kuliah yang lain, berarti yang paling sulit menurut Kakak di bagian hitung-hitungan ya? Iya, hitung-hitungan. Emang sih menurut pendengar saya, yang saya tahu dari orang-orang itu memang rata-rata itu pun ada juga alasan masuk dia psikolog karena menghindari hitung-hitungan, dan ternyata itu salah besar. Ternyata justru di psikolog kita bertemu hitung-hitungan. Apakah suara saya jelas, Kak? Mohon maaf, ini jaringan saya ternyata, bisa tolong ulangin? Memang yang tadi Kakak bilang bahwa di psikolog ini ternyata banyak sekali hitung-hitungan, dan saya dengar-dengar juga rata-rata yang masuk psikolog ini dia menghindari hitungan, dan ternyata itu salah besar, bahwa dengan kita masuk di psikolog ini kita malah ketemu hitung-hitungan yang sangat rumit sekali lah. Iya, betul. Apalagi kalau sudah disuruh ngitung-ngitung data tuh sulit sih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, kan tadi udah materi yang paling susah kan menurut Kakak. Sekarang materi yang menurut Kakak paling menarik, mata kuliah. Mata kuliah paling menarik. Selama 1 tahun kemarin nih. Iya. Itu apa ya? Mungkin dari semester 1 dulu mata kuliah yang paling menarik menurut Kakak. Oh, dari semester 1 itu aktualisasi diri. Itu seru banget tuh. Kita belajar bahasa tubuh, bahasa mata gimana, terus tuh kayak ya kita cara mengaktualisasikan diri kita tuh gimana. Kita tuh kenalin diri kita sendiri tuh gimana. Itu dosennya Bu Aulia. Nah, itu seru banget tuh. Kita selama semester 1 kemarin, setiap matkul ibunya tuh kita curhat. Saya sering banget nanya ke ibunya curhat gimana kayak ngadapin masalah yang sekarang kita hadapin gitu. Seru, curhat-curhat aja gitu. Seru banget sama ibunya. Itu sih aktualisasi diri. Yang semester 1. Terus yang semester 2-nya itu saya suka di matkul PIO. Sebenarnya saya minatnya di PIO sih memang. Nah, itu dosennya juga seru soalnya, Bu Dian. Kayak ngejelasinnya enak banget. Kan PIO tuh luas ya.
materinya, terus pembahasannya juga banyak banget pembahasannya. Ibunya tuh juga seru gimana cara buat ngejelasin buat kita kerja di perusahaan tuh gimana gitu. Itu sih. Sama ibunya juga enak tuh curhat-curhat tentang gimana kita berorganisasi, di organisasi gimana, buat magang nanti gimana. Seru kok sama ibunya. Iya sih, matkulnya juga memang sulit dipahamin, terus banyak materinya, tapi itu kalau kita pelajarin pelan-pelan insya Allah bisa. Mungkin pertanyaan dari saya yang tadi kakak bilang kan, tadi teman saya nanya mata kuliah apa yang paling menarik. Nah sekarang pertanyaan saya, mata kuliah apa yang menurut kakak paling kakak kuasai di antara kakak semester 1 kemarin 10 mata kuliah kan? 11 deh kayaknya. Nah, pokoknya di antara 11 itu, mata kuliah yang paling kakak kuasai itu mata kuliah apa? Menurut kakak? Mata kuliah. Ya, itu tadi, aktualisasi tadi. Soalnya saya senang belajar di situ. Jadi saya alhamdulillahnya menguasai, nilai saya juga lumayan sih. Lumayan. Dengar dari cerita kakak sih tadi aktualisasi kayak bukan lebih ke belajar sekaligus curhat gitu ya? Iya, seru. Ibunya juga ngejelasinnya juga enak gitu. Jadi kita cepat nangkap ya. Iya. Untuk di psikolog ini kakak ada ikuti organisasi? Nah, itu dia. Saya menyesalnya nggak ikut organisasi semester 1 kemarin. Kenapa? Alasan kakak nggak gabung di organisasi itu apa? Lucunya tuh gini, saya memang sudah niat nih masuk kuliah nanti ikut organisasi. Soalnya waktu di SMA kemarin saya nggak ikut apa-apa. Saya harus ikut organisasi nih. Nah, terus sudah daftar kan? Daftarnya tuh lewat B-Form. Sudah saya daftar, terus tuh nggak tahu kenapa saya tuh kemarin tuh nggak ngirim. Saya sudah ngisi tuh, tapi nggak saya kirim. Nggak tahu kenapa itu. Kayaknya kemarin tuh karena saya lagi sibuk deh kayaknya, jadi tuh nggak sempat ngelanjutin isian gitu kan, kayak ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, jadi tuh nggak sempat saya isi. Kalau boleh tahu itu organisasi apa yang kakak kemarin mau masuki? Halo? Kalau boleh tahu organisasi apa yang tadi kemarin? Iya kak. Apa-apa? Kalau boleh tahu organisasi apa yang kemarin kakak mau masuki tapi nggak jadi gitu? Himapsi itu sih yang nggak saya masukin, nggak jadi masuk sih sebenarnya. Insya Allah tahun ini masuk lah, insya Allah kalau jadi. Tahun ini bareng-bareng kalian ini. Kalau jadi ya. Soalnya saya dianu teman-teman saya juga kan. Ayoin, himapsi. Nah terus tuh saya juga ngeliatin progres teman-teman saya selama setahun ini ikut hima kan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kak. Oke. Jelek ya jaringan saya. Sorry ya. Nggak apa-apa kak. Sampai mana tadi? Progres teman-temannya kakak setelah mengikuti organisasi Himapsi. Oh, iya. Nah, saya ngeliat teman-teman saya tuh, wah seru ya gitu. Kenapa nggak ikut kemarin tuh? Itu sih saya nyesalnya gitu sih. Kenapa saya nggak ikut kemarin tuh? Seru ya, ternyata mereka gini. Dan lucunya itu waktu libur semester 2 kemarin kalau nggak salah, teman-teman saya itu pada ketemuan gitu, aktif gitu. Kedengaran kak suara saya? Iya, kedengaran kak. Teman-teman saya tuh ngumpul gitu kan, ada event apa gitu di Hima kan. Saya tuh nggak ikut,
Jadi tuh mereka tuh pada ngumpul semua gitu, saya aja enggak. Nah terus tuh juga waktu itu saya nginep di kosan teman saya kan. Dia tuh ikut acara Himapsi Day kayaknya kemarin tuh. Jadi mereka tuh pagi-pagi udah pergi, ya saya ditinggal sendirian di kosan dia. Jadi ya itu sih agak sedih memang, tapi Agak nggak nyesel apa-apa ya. insya Allah. Iya itu sudah seru sih saya ngeliat Hima. Jadi insya Allah ikut. Berarti insya Allah bergabung tahun ini ya Kak, di himpunan psikologi. Ntar nih bulan depan, Oktober deh ada psikofair deh kayaknya nanti. Acara Himapsi. Setahu saya juga mulai dari semester 3 tuh sepertinya mata kuliahnya udah lebih ke jurusan itu ya Kak? Udah lebih mendalami lagi Iya jurusan. benar. Iya. Sudah sebenarnya udah dari semester 2 sih, cuma yang lebih anunya itu semester 3. Kalau semester 1 kan memang udah ada psikologi kepribadian, psikologi sosial gitu. Kalau semester 1 ini cuma 2 kan ya matkulnya ya. Yang psikologi umum sama aktualisasi diri. Ya enggak? Iya, selebihnya kayak lebih ke dasar-dasar aja sih. Iya, umum kan ya. Iya, Oke lebih ke sih umum. kelas udah mulai jurusan. Di semester 3 ini Kakak udah mempersiapin apa aja nih untuk menghadapi semester 3 yang katanya orang lebih kayak buat kita down gitu. Nyiapin apa ya? Catatan sih. Saya orangnya suka nyatet. Jadi iya pasti kayak setiap apalagi ini udah offline kan, pasti dosen tuh pasti langsung kayak nanya gitu. Kemarin saya udah masuk di kelas psikometri dan itu juga bapaknya ngejelaskan dulu kan. Nah habis jelaskan tuh baru langsung ditanya-tanya gitu. Nah itu sih. Lihat keaktifannya di kelas gimana. Kalau dari Kakak sendiri, sistem belajar di kelas itu lebih ke yang aktif bertanya atau lebih kayak temannya nanya baru Kakak tinggal kayak nulis saja gitu? Atau yang langsung bertanya langsung ke dosennya? Langsung tanya aja sih ke dosennya. Dan itu juga tergantung dosen ya. Dia sistem penilaian kelasnya gimana. Biasa tuh ada yang siapa yang paling aktif di kelas tuh biasa dapat nilai plus, yang sering nanya itu sih. Biasa tuh dapat nilai plusnya. Asal aktif di kelas aja sih sebenarnya. Selama Kakak kuliah, menurut Kakak dosen yang paling susah untuk dihubungi atau lebih kayak susah ngasih tugas gitu juga, itu mata kuliah apa Kak? Sulit dihubungi. Saya nggak pernah ngubungin dosen sih sekarang. Cuma dari yang saya lihat dari teman-teman saya, yang dosennya sulit dihubungi itu nggak ada deh kayaknya. Insya Allah kalau kalian ngechat dibalas dosen, tapi sesuai jam kerja gitu. Ngechat dosennya dari pagi sampai jam 5 doang. Kalau malam tuh nggak bisa, kecuali dosennya sendiri yang ngechat. Atau ngebalas chat kalian gitu. Berarti batas untuk ngechat dosennya dari pagi gitu ya, misalnya sekitar jam 7 atau jam 8 sampai jam 15 sore ya? Iya. Jam kerja lah kalau kata orang. Oh iya. Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang ingin ditanyain sama Kak Iin ini? Dari Ayu atau Lazulati? Mungkin cukup sih ya. Mungkin dari kakaknya ada motivasi nggak untuk kita yang maba-maba ini untuk lebih bisa menghadapi ujian-ujian kah, tugas-tugas kah, atau apa? Saya boleh kasih tambahan dikit ya? Silahkan Kak.
kalian jangan kaget sama tugas yang dikasih dosen. Itu aja sih. Apalagi sudah tugas akhir UAS, itu jangan kaget. Kita tuh sudah dari semester 1, saya dikasih tugas tuh kayak mini skripsi. Jadi kita tuh bikin makalah, tapi itu kayak skripsi gitu. Anunya kayak kata bahasanya, terus kayak daftar isinya gimana, ukurannya apa, gitu-gitu. Terus tuh sama harus pinter-pinter nyari jurnal, itu sih. Soalnya kemarin ya, saya tuh tugas UAS ngerjakan kayak gitu tuh lumayan banyak sih dikasih tugas dosen kayak gitu tuh, jadi tuh Hamin satu saya kerjakan, jadi keteteran. Itu sih. Jangan ngerjakan pas dekat deadline juga kalau bisa. Kalau menurut saya juga sih dari kegiatan Oracle ini pun udah begitu, aduh, namanya dari siswa ke mahasiswa ya. Jadi kayak, oh gini ya rasanya kuliah, tugasnya seberat ini walaupun ini masih dasar, masih awal banget. Sudah. Gak tahu deh nanti untuk saya dulu juga kayak gitu, kebanyakan ngeluh. Kayak, ya Allah ini masih awal, kenapa sudah ngeluh banget kayak gini, gimana nanti semester depan gitu. Saya sering ngeluh sama teman-teman saya gitu. Nah, betul banget tuh Kak. Dari kan selama kuliah kemarin, satu minggu kemarin tuh belum ada tugas-tugas. Sekalinya pas ngikutin kegiatan Oracle ini, tiba-tiba dikasih tugas dan itu tujuannya emang biar kita nggak kaget sama tugas-tugas kuliah nantinya. Ya, itu sih. Jadi udah diasah memang dari awal gitu. Tapi kalian seru tahu, sudah kayak perkenalannya tuh offline gitu. Kayak kemarin kan saya apa-apa Zoom gitu. Jadi tuh kurang apa ya? Kurang kenal gitu sama teman-teman seangkatan. Kalau saya, soalnya saya juga nggak ikut organisasi atau apa kan. Jadi saya cuma kenal teman-teman kelas saya. Bahkan saya juga nggak semua teman kelas saya itu saya kenal gitu. Jadi yang saya gitu aja. Nanti kan katanya ya. Apa Kak? udah outbound. Iya, itu hari Jumat. Seru dong ya. Satu pertanyaan lagi nih Kak dari saya. Menurut Kakak, kita sebagai mahasiswa-siswi ini pentingkah kita untuk bergabung di organisasi yang ada di kampus? Menurut pandangan Kakak? Itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Orangnya memang pengen bergaul, pengen kenal lebih jauh atau cari pengalaman atau apa tuh, nggak apa-apa masuk organisasi aja, nambah-nambah pengalaman kan. Kalau orang nggak mau masuk, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu dari diri masing-masing sih sebenarnya. Tapi penting sih, menurut saya penting. Soalnya kayak nambah wawasan, nambah teman juga, nambah pengalaman juga. Terus kayak misal kalau ada apa-apa tuh bisa sharing gitu, saling sharing. Dari prodi ini apa gitu, dari prodi ini apa gitu. Gitu sih yang saya lihat dari teman-teman saya tuh, dia lebih banyak teman gitu. Oh ya, jadi temannya nggak yang teman sekelas aja, bisa dari. Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya ke Kakak Iin yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah kita wawancarai. Mohon maaf Maaf bila ya, ini baru pertama kali saya ini pertama kali saya ditanya-tanya kayak gini. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Gak apa-apa, kita juga baru pertama kali mewawancarai Kakak. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan dari saya sendiri. Dan saya mewakili teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak karena Kakak bersedia untuk kami wawancarai. Akhirnya tugas kami yang diberikan bisa tuntas. Iya, semangat ya, selamat bergabung psikologi Unmul. Semangat juga untuk semester 3 dan seterusnya.
Kalian juga. Oke. Kasih Kakak. Tapi mungkin sebelum itu kita sesi dokumentasi dulu ya Kak. Boleh? Oke. Boleh. Bilang kalau udah ya, Di. Jempol. Siapa yang foto? Oh aja. Kamu. Pakai Kamu HP. aja. Ya pakai HP. Bentar. Wah. Jempol. Enggak. Sekali lagi, terima kasih Kak Iin yang sudah menyempatkan. Maaf banget kalau ada salah kata ya Kak. Ya, saya juga minta maaf ya ada salah kata ya. Terima kasih Sama-sama. banyak Kak Iin. Salam kenal juga semua. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya